Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Terjadi lagi pengajian dibubarkan oleh ormas. Ini akan menjadi pembahasan kita pemirsa malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Seperti yang kita ketahui, kajian agama yang disampaikan oleh penceramah agama belakangan ini sering sekali dibubarkan paksa, dilarang oleh ormas agama atau ormas keagamaan dengan alasan ada kekhawatiran akan menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat terkait dengan materi kajiannya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, akhir Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya, Jawa Timur oleh Ormas GP Ansor dan Banser di Surabaya. Dan itu sempat berujung dengan kericuhan, malah berakibat ke kantor polisi juga kericuhan tersebut. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian terjadi lagi penolakan, pembubaran, kajian agama oleh ormas, dan apakah memang seberbahaya itu materi dakwah yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang sempat di-ban atau dibubarkan. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Kita melihat kajiannya Syafiq Riza Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Udah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian, tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Makanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas langkah antum ke rumah Allah, capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insya Allah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita ketemu lain waktu, dan semangat ya, Ramadan udah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada mereka. Jazakallah. Nasihat prajurit di sana bisa minum, bisa ngopi, kasih jalan berapa. Ya, peristiwa seperti ini tentunya ini sangat ironis sekali, apalagi kita juga menjelang bulan Ramadan, tapi harus diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penolakan dan pembubaran kajian dakwah di beberapa daerah. Yang terbaru di Surabaya yang seperti yang kita saksikan tadi. Malam hari ini dengan sejumlah narasumber saya akan membahasnya. Ada Ustadz Hilmi di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Bung Mustafa Narawardaya dari aktivis Muda Muhammadiyah. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Dan ada Kiai Haji Marsudi Suud, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum. Boleh gunakan Pak Kiai ya mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Taufik Damas, Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita melihat bukan kejadian yang pertama ya Bapak-Bapak ya. Saya mau ke Pak Kiai Damas terlebih dahulu. Yang mungkin bisa memberikan sedikit lah ini. Perwakilan NU ini kan GP Ansor dan Banser ini kan di bawah sayap-sayap organisasinya NU ini. Boleh dijelaskan sebenarnya menjadi keberatan itu apa dan di bagian mana Pak Kiai ini yang menjadi keberatan materi dakwah dari
Wabil khusus ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, Bang Anggi dan semuanya. Pertama, saya secara pribadi tidak terlalu tahu persis nuansa kebatilan kawan-kawan di sana. Kenapa harus menolak pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi secara umum saya bisa menjelaskan bahwa memang kadang-kadang di antara tokoh agama ada kecurigaan. Dan saya bisa menjelaskan itu bahwa sebetulnya orang seperti Syafiq Basalamah ini tipikal pengikut Salafi Wahabi yang Hijazi. Kecurigaannya terkait apa nih Pak Kiai kalau boleh dielaborasi? Kecurigaan terkait materi yang disampaikan. Oke. Bahkan kemarin saya ada sedikit baca berita dicurigai berbau HTI. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia, muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya. Maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid nabi ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya. Pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu. Dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi. Itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka. Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Yang Pak Kiai sampaikan tadi itu sudah pernah terjadi ada ucapan seperti itu ya? Ya banyak kajian-kajian kelompok Salafi Wahabi memang seperti itu. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi Jihadi, nah ini yang melahirkan para teroris, melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu Salafi Hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian dakwahnya? Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang. Ini lebih ke karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan soal kultur. Ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman fallacy. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adab. Adab itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah. Ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia. Kok tidak ada tahlilan? Toleran kita. Tidak ada yang memaksa harus tahlilan. Enggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga enggak apa-apa. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu, bareng-bareng, ngopi. Boleh kok. Apalagi orang tahlilan yang dibaca itu kalimat thayyibah semua.
Baik. Begitu loh. Kok dibid'ah-bid'ahkan? Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Apa yang Anda bilang itu kacamata kuda hanya betul, mendengar satu apa sebetulnya yang saja. dimaksud bid'ah itu? Baik, Gitu. saya mau ke Bung Nara. Bung Nara mungkin bisa minta komentarnya sedikit. Ini tadi secara jelas Kiai Damas menyebutkan bahwa Ustadz Syafiq ini masuk di Salafi Hijazi tadi itu. Semua kajiannya agak cukup keras, kacamata kuda, saya boleh mengutip, menyalahkan dari ajaran yang lain juga begitu ya, membid'ahkan yang lain. Kalau Anda melihat hal yang sama nggak dengan Ustadz Syafiq? Ya mungkin setiap orang itu berbeda cara pandangnya ya. Kalau Syafiq ini, pokoknya yang bahasa lama ini kan lagi naik daun di internet ya, di medsos. Artinya saya tidak melihat separah itu untuk beliau, karena faktanya adalah ya saya nggak pernah, saya sangat fan dengan beliau. Bukan karena saya Muhammadiyah, bukan. Tapi karena memang banyak sekali orang-orang itu sayang dan suka dengan cara beliau menyampaikan ilmu, cara menyampaikan kajian tentang Islam. Maka dia selama ini selain ya kasusistik ini ya, beliau aman-aman saja di mana-mana, termasuk di Jakarta. Anda ngefans sama kajiannya Ustadz Syafiq Basalamah, tapi ada nggak yang disebutkan Kiai Damas tadi Anda dengarkan dari kajiannya? Oh enggak, saya tipikal saya. Ngikutin kan? saya. Ada nggak semua yang Basalamah ini saya simpen di server dan saya ikutin semua. Misalkan ya, saya mendengar kemarin sebuah radio dialog mengatakan bahwa ini itu Wahabi suka membid'ahkan, tapi sebenarnya bahasa beliau bukan kamu bid'ah enggak, tapi secara definisi maksud saya kayak gini nih bid'ah, kayak bukan kemudian menyalahkan orang bahwa kamu bid'ah enggak. Sama dengan ini, WNA, WNI. Kamu WNA jahat, enggak begitu. Kamu ulang-ulang, tapi itu hanya sematan saja, sematan definisi. Tapi bukan kemudian kalau dia mengatakan begitu, padahal sudah ditutup semua itu kanalnya Pak Reza Basalamah Syafiq itu. Nyatanya sampai sekarang Kominfo enggak pernah nutup kok. Kalau itu bermasalah loh ya. Artinya gini, siasat atau strategi berdakwah itu setiap orang berbeda, setiap organisasi pun berbeda. Kalau saya, mohon maaf nih, mungkin berbeda dengan Pak Damas, tidak apa-apa ya. Biasa-biasa aja, nggak ada yang berbahaya. Misalkan tuduhan juga, dia itu sangat berbahaya. Ya, tapi yang undang-undang kan bukan yang melarang, maksudnya gini, yang melarang atau membubarkan kajian itu kan bukan yang mengundang kajian. Kalau menurut etika ketimuran juga nggak etis dong. Kan dia bukan panitia, bukan pengundang, kenapa membubarkan pengajian dia? Dari pihak luar yang membubarkan gitu ya. Maksudnya itu kurang etis, gitu aja. Kalau memang ada masalah, misalkan cara penyampaiannya kurang bagus, kurang cover both side, kurang seimbang, dipanggil baik-baik saja. Diajak tabayun begitu ya. Iya tabayun, atau dengan cara begini, seperti Ustadz siapa itu, yang kemarin masuk NU itu siapa namanya? Hanan Attaqi. Apakah dengan begitu kemudian dia berubah misalkan? Ya terapan cara seperti itu bukan dengan cara fisik. Artinya ada cara lain yang mungkin lebih beradab baik, gitu. lebih beradab, lebih ini hanya saran saja gitu ya, saran saja. Kan setiap orang kan berbeda-beda keinginannya. Kalau saya lebih beradab begitu. Pertanyaannya kemudian kenapa caranya seperti itu milihnya GP Ansor dan Banser? Tapi nanti kita jawab, kita diskusikan lagi. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Jangan. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi Bung Mustafa Nara bilang kalaupun memang ada yang jadi keberatan ya Bung Nara gitu ya terkait dengan ajaran yang dianggap salafi tadi itu, ya dibincangkan dengan baik-baik, dengan lebih beradab begitu ya. Gitu kan ya? Ini saya contohkan di Tanjung Balai. Tanjung Balai itu dulu selain kasus Meliana itu ada kasus kedua, apa itu? Pembuatan patung Amitabha yang dibangun sangat tinggi di atas vihara. Yang itu kalau orang Islam sholat menghadap ke kiblat itu pas di depan sujud. Kita itu dengan lain agama bisa menyelesaikan masalah loh. MUI di sana, FKUB di sana, minta vihara itu untuk menurunkan. Patung itu diturunkan karena kesepakatan dengan agama Kristen, Buddha. Artinya bisa kan? Bisa dengan agama lain. Jalan tengahnya. Bukan dengan fisik. Ya, itu dia mungkin Pak Kiai Damas, mungkin sebelum saya ke Ustadz Hilmi dan Pak Marsudi. Betul, saya juga. Cara yang lebih beradab begitu diminta. Betul, saya setuju bahwa kita ini harus banyak-banyak diskusi. Sebelum diskusi masing-masing harus berliterasi gitu loh, supaya tahu gitu loh, tidak gampang marah. Ini kan saya melihatnya dampak dari beberapa tahun terakhir ini ada politisasi agama dan politisasi Pancasila juga. Sehingga residunya masih ada sampai sekarang ini. Kalau melihat orang yang kelihatan Wahabi dianggap
seolah-olah itu pasti anti NKRI gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Karena seperti saya jelaskan tadi ada 3 kategori, ada yang Hijazi, ada yang Haroki, ada yang Jihadi. Yang anti NKRI ini biasanya yang Jihadi. Ya ada yang di Haroki lah. Yang memang punya niatan melakukan purifikasi politik dengan prinsip menegakkan nizamul Islam. Ya kan. Ada juga yang memang yang Jihadi, kalau ini memang udah bertentangan karena melahirkan terorisme, melahirkan Al-Qaeda, ISIS yang kemudian turun ke Indonesia sampai Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah, Ansar apalah itu dan seterusnya. Oke, Mas, balik lagi nih, tadi belum terjawab dengan ini nih, belum direspon dengan, saya belum cukup puas nih dengan responnya. Gimana agar kedepannya mungkin GP Ansor, Banser itu nggak geradak geruduk, main gerbek aja, bubarin, akhirnya kan berujung kericuhan tuh. Ya, itu memang pertama juga kita harus objektif bahwa ribuan pengajian dijaga Ansor. Jadi jangan kemudian menstigma Banser itu ormas yang kerjaannya membubarkan pengajian. Lihat pengajian dari ujung ke ujung itu banyak Banser yang menjaga pengajian itu. Di Jakarta juga ada pengajian-pengajian yang Banser ikut berpartisipasi. Ini memang faktor orang itu tidak mau membuka ruang berdiskusi, memahami satu sama lain dan lain sebagainya. Itu aja. Oke. Saya ke Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika niatannya kan sebenarnya bagus ya untuk memberikan dakwah apapun materinya, cuman direspon dengan cara yang kurang baik lah begitu, dengan pembubaran. Toh Ustadz Syafiknya sendiri tidak ada di sana akhirnya di lokasi itu. Kemarin netizen komentar di postingan saya tentang ini. Saya sampaikan saya ini seringkali berseberangan dengan teman-teman Salafi. Bahkan kadang-kadang di sebuah masjid teman-teman Salafi keluar dari kajian saya, biasa aja saya. Ya, ada yang komentar tuh, Ustadz, kenapa kajian nggak dilawan dengan kajian juga, begitu kan ya? Kenapa kajian tidak diimbangi dengan kajian juga, daripada harus dilakukan hal-hal yang seperti ini, kan tidak elok gitu kan ya? Ya saya memahami teman-teman Banser, GP Ansor gitu ya. Walaupun teman Salafi pun saya pahami, katanya kajiannya untuk internal mereka, sehingga andai ada yang tidak disukai ataupun ada yang membid'ahkan dan sebagainya, itu untuk internal mereka. Tapi masalahnya hari ini kita hidup di era sosial media, yang orang bisa memvideokan, akhirnya diviralkan kemana-mana, dan itulah yang mungkin mengganggu atau membuat yang lain tidak nyaman, yang berbeda paham. Padahal dalam Islam sendiri kan masalah perbedaan ya, khilafiyah, ikhtilaf furu'iyah itu kan semua biasa-biasa aja. Namun kadang-kadang di akar rumput ini belum bisa menerima. Berarti butuh diedukasi juga nih masyarakat kita yang di bawah. Dari dulu kan kita hidup Muhammadiyah, NU barengan. Ini kami simbol Muhammadiyah, NU barengan yang duduk bersama-sama. Ini dari zaman dulu kan tidak ada masalah sama sekali. Yang sekarang ramai itu mungkin karena ya itu kurang duduk bareng, kurang bermajlis bareng, ya kurang ngopi bareng, diskusi bareng, sehingga yang terjadi itu ya pakainya bukan otak lagi tapi otot gitu kan. Ini yang harus kita hindari lah. Oke, baik. Kami juga sebelum Pak Kiai satu lagi nih Pak Kiai, saya ingin menghadirkan bagaimana tanggapan Ustadz Syafiq yang sempat direkam oleh tim kami, tim Fakta TV One, bertemu langsung dengan beliau. Kita akan tampilkan berikut ini pernyataan beliau. Saudara kita di Gaza, dibantai, kita nggak bisa berbuat. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih, bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya, daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan. Kalau memang suatu saat kalau mungkin ada yang menolak kehadiran Ana, mohon Ana dipanggil untuk dibina, untuk dikasih tahu. Kalau ternyata ada memang hal-hal yang harus Ana
perbaiki, anak akan perbaiki. Tapi kalau ternyata ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi jangan sampai Islamnya ini rusak gara-gara masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Kalau sampai akhirnya memang nggak ketemu semua dengan pendapatnya masing-masing, ya sudah, kita saling menghargai. Oke, itu dia pernyataan dari Ustadz Syafiq Basalamah. Saya sekarang ke Pak Kiai Marsudi Suhud. Itu jelaskan tadi Pak, kita mendengarkan Ustadz Syafiq menyatakan kalaupun memang ada beliau yang salah, tolong dibina. Ini jelas nih bahasanya nih. Kalaupun ada perbedaan harusnya dikasih ruang untuk berdiskusi bahwa perbedaan itu ada. Nah ini dari MUI nih seperti apa nih ketika sudah ada ucapan, kalau emang ada yang salah di saya, mungkin bisa diingatkan gitu loh Pak Ustadz, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya memang demikian, faktanya juga harus demikian. Mestinya. Di Majelis Ulama Indonesia ada sekitar 87 organisasi sosial keagamaan. 87 organisasi sosial keagamaan dari NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Watoniyah, dan lain-lain. Yang itu tujuannya tidak lain adalah untuk bagaimana memahami dan melaksanakan perbedaan. Kita ketika beda dengan non-muslim, jelas ada lakum dinukum waliyadin. Dari situ kelihatan kita. Dan ada negara Madinah ketika diciptakan, didirikan oleh Rasulullah, di sana ada umat Islam, umat Islamnya ada Ansor, ada Muhajirin. Tapi agamanya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Di Indonesia sudah begini, ada semua agama. Nah ketika sesama muslim, itu ada ikhtilafu ummati rahmatun, yang harus dikedepankan itu ini. Apa itu Pak Kiai? Perbedaan umatku harus jadi rahmat. Oke. Our differences must be a blessing for all. Itu. Nah, ini pegangan yang harus kita pegang. Nah tadi Ustadz Syafiq kan mengatakan demikian juga kan. Nah, karena itu muncul adalah perintah dari Al-Quran sendiri. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya ketika kita itu mau dakwah apa saja, mau mengajak orang ke kebaikan, itu harus dengan cara yang baik. Dengan hikmah, cara yang baik. Nah, wal mau'izatil hasanah. Nah, di sini nih letaknya nih. Mau'izah hasanah itu yang kayak apa? Mau'izah hasanah itu mestinya yang plus-plus. Jangan yang plus-minus. Yang plus-minus itu kayak orang memecah bambu. Bambu dipecah, itu satunya diinjak, satunya diangkat. Nah, ini. Jadi ada mengorbankan ya, satunya diinjak, satunya diangkat. Lah yang diangkat seneng ketawa-ketawa, yang diinjak nangis, jerit-jerit. Nah, ini ketika mau'idhah. Ini kan persoalannya ini persoalan mau'idhah ini. Ketika mau wajadilhum bilati ya aksan, mau berdebat pun, debat itu harus dengan cara ada yang adabnya baik. juga, ada ya. aturannya juga. Ya. Untuk itu di Majelis Ulama Indonesia, untuk mengatur bagaimana bisa berjalan begini, diadakan sertifikasi. Oke. Alhamdulillah ini sudah angkatan 40 lebih sertifikasi untuk seluruh organisasi. Karena berbasisnya organisasi. Lah saya belum ngerti Basalamah ini, Reza Basalamah ini bukan ada di organisasi apa. Misalnya Al-Irsyad, bener Al-Irsyad. Lah kan nanti kita bisa diskusi dengan Al-Irsyadnya atau nanti pimpinan Al-Irsyadnya untuk menyampaikan kepada beliau. Mestinya ini cara dakwahnya begini. Tapi MUI sendiri belum terinfo ya, apakah Pak Ustadz Syafiq ini sudah
terregistrasi, terdaftar? Saya belum terinfo beliau di organisasi mana di antara 87 ini. Memang persoalan semacam ini dari dulu Muhammadiyah, NU ya pernah terjadi demikian. Tapi contohlah sekarang Muhammadiyah besok puasanya kapan? Hari apa? NU hari apa? Biasa toh. Iya. Lebarannya hari apa? NU hari apa lebarannya? Semuanya punya argumen. Baik. Ketika Artinya, kita Pak Kiai, mampu memanage ini, memanage perbedaan, memanage ikhtilaf jadi blessing, jadi hikmah, jadi semua akan nyaman. Inilah majelis ulama yang kita inginkan. Maka saya harap yang pada belum punya sertifikasi ikut ini agar tahu rambu-rambunya. Kalau saya sampaikan begini nanti di sini yang kecewa, yang tidak senang. Kalau saya sampaikan mauidhah saya dengan kalimat yang ini, mereka tidak senang. Di mana letaknya biar bisa diterima? Yang hebat adalah misalnya NU Muhammadiyah sudah saling bisa menerima. Sekarang lu ya, dulu ya ada, dulu. Zaman saya kecil ada, sekarang sudah biasa. Sudah bisa berdampingan bersama-sama gitu ya. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan diskusi. Saya juga ingin meminta tanggapan dari Kiai Damas dan juga Bung Nara dan Ustadz Hilmi bagaimana tanggapannya terhadap pernyataan dari Ustadz Riza Basalamah tadi. Usai jeda, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bang Nara terlebih dahulu. Bang Nara, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana pernyataan dari Ustadz Syafiq Basalamah yang secara jelas ini kalau memang ada yang salah, tolong saya dikasih tahu, tolong dibina. Dan juga meminta agar ada, kalau memang ada perbedaan, cobalah ada ruang diskusi begitu ya. Bagaimana? Iya betul. Saya sudah menyimak video itu dari beberapa hari lalu. Memang beliau menginginkan seperti itu ya. Jadi istilahkan itu jalan damai, damai Indonesiaku lah. Seperti itu. Tapi tampaknya beliau sambil menangis itu ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya beliau itu lebih pengalaman di media sosial. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Maka memang harus hati-hati soal ini, itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini lulusan Universitas Al Madinah, dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat nih kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Siapa? Ali Kuncir itu siapa namanya itu? Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak. Ada di YouTube itu. Jadi sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu Ustadz, pendakwa. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu mohon maaf perorangan ya. aja itu. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula para pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya. Mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan, karena apakah itu menjadi standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Hanya sekedar formalitas atau memang diperlukan gitu. Cum laude itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini, tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya.
itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Saya sudah punya ilmu manajemen. Ya. Atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini. Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur. Yang di Indonesia kayak apa? Yang di Saudi kayak apa? Oke. Nah inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Oh, sebentar. Contoh dulu. Ada orang pincang. Faktanya pincang. Kau panggil hari ini, hai pincang. Ada orang benjol. Faktanya benjol. Peang. Faktanya peang. Kau panggil, hai benjol, hai pencang. Marah enggak? Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak. Inilah yang akhlak itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Pak Kiai, mohon maaf nih Pak Kiai. Pak Kiai, saya tidak mau salah menangkap ya. Saya tidak mau nanti salah persepsi, salah menangkap makna yang Pak Kiai sampaikan. Apakah ini artinya Ustadz Syafiq Riza Basalama belum bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya begitu untuk ya begini, faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan. Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri, how can they refuse me? Kenapa mereka menolak saya? Ada apa? Apakah ada bahasa saya yang kurang nyambung? Apakah ada bahasa-bahasa saya yang menginjak? Apakah ada? Nah ketika itu dicari, Muhammadiyah dan NU dua-duanya mencari itu. Dan ketemu akhirnya. Maka ketika ketemu, betapapun lebarannya berbeda. Tetap akur saja. Puasanya berbeda, it's okay. Satu rumah lu bisa beda puasanya dan satu beda lebarannya. Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula dengan faktanya bahwa di pengajian itu banyak juga umat yang mau datang untuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Riza Basalama ini. Artinya kan ada juga yang ngerasa, oh ini nggak masalah ya sebenarnya. Maksud saya, inilah yang harus diminimalisasi problem ini. Karena dari dulu sudah ada, memang ini tidak akan pernah berhenti problem yang semacam ini. Kehendak kami semuanya, apalagi di MUI, kurangi pembahasan yang kurang produktif ini. Kalau bisa, ditiadakan. Bagaimana caranya? Saling menghormati. Bangsernya yang menghormati, ustadz yang tertuduh untuk ini juga menghormati. Bagaimana kalau saling, wong kamu sih pincang, masa nggak mau saya panggil pincang? Kan bukan itu terus, ini kan itu terus. Ketika di sini ada sesuatu yang dia menganggap tidak sesuai dengan keyakinannya, ya sudah sampaikan saja bagaimana caranya ketika menyampaikan tidak tersinggung. Memang ini misalnya, ini ada kaulani. Ini ada akwalun, ini ada dua pendapat, ini ada banyak pendapat. Pendapat yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Nah, yang kita ini, kita ambil yang ini. Selesai ketika begitu. Itu idealnya seperti itu ya, tapi faktanya yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, kita ini masih menarik nih. Tadi kan Pak Kiai bilang, how come harusnya refleksi juga nih Pak Ustadz Syafiq. Kenapa nih sampai acara saya di ban seperti itu ya? Tapi kita coba lihat nih salah satu cuplikan ya. Saya ingin bapak-bapak di sini memberikan masukan dan pandangannya masing-masing terkait dengan di bagian mana dari ceramah Ustadz Syafiq Basalamah yang mungkin membuat publik jadi resah. Boleh kita tampilkan? Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia
yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di brankas. Tiap hari dia kumpulkan di sana. Kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah engkau capek menumpuk harta itu? Bukankah engkau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan engkau udah dapat. Kenapa engkau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja kemudian pergi meninggalkan dunia. Ya, ini kita kutip dari Instagramnya beliau, Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh nggak dari Bang Nara dulu? Apa mungkin yang disebut orang ini meresahkan ini? Nggak ada yang meresahkan yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini salah satu contohnya. Saya hampir mengumpulkan 900 video beliau, mulai yang pendek 5 menit sampai yang 2 jam saya kumpulin server. Saya nggak menemukan apa yang tidak ada. Bahkan di tuduhan-tuduhan di internet itu mengatakan beliau itu suka menuduh-nuduh orang menuduh orang dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak Islami. Tapi saya nggak menemukan tuduhan yang mana gitu. Kalau soal misalkan ya bid'ah, soal ini soal itu, selama itu masih dalam koridor diskusi, no problem. Kan ada kuliah 2 jurusan perbedaan agama, usuluddin, ada biasa-biasa aja. Jadi harusnya yang berbeda pun bisa menerima perbedaan bisa itu. Bisa menerima. Gitu ya? Ini kan hanya masalah, menurut saya gini loh. Ini kan ada satu hal yang tadi di awal saya katakan, yang menolak dengan yang mengundang itu kan beda komunitas. Ya. Jadi kecuali yang menolak itu yang undang, nggak mungkin terjadi kan. Jadi ini menurut saya kalau ada orang mengundang silahkan, kalau suka ambil ilmunya, nggak suka buang. Itu lebih fair menurut saya. Dan kalau ada jemaah yang datang itu yang merasa sepaham. Sepaham, nggak mungkin nggak paham datang kan. Ya betul, harusnya nggak apa-apa juga. Betul, saya ini ngalami sendiri gini. Saya pernah Idul Fitri, itu sudah 2 tahun antri untuk khotib ya di Jakarta Barat, sebuah universitas besar. Kurang 2 hari, rektor membatalkan Idul Fitri itu tahun 2015. Saya tanya, loh kok dibatalin? Iya Ustadz, kurang 2 hari kami menerima 100 lebih surat, keberatan. Katanya Ustadz itu suka bid'ah itu. Itu ISIS loh, dari mana? Jadi rektor itu takut sekali ketika ada kata-kata dalam surat itu, dia ISIS, dia garis keras, dia Wahabi, takut sekali rektor. Daripada meneruskan, mending mengikuti keinginan surat-surat yang datang gelap ini. Saya mengalami, padahal saya bukan ulama besar, cuman seorang Mustafa ini takut loh. Bagaimana dengan UAS, UAH, apalagi Syafiq Wasallam yang jenggotnya itu sampai hampir setengah meter. Pasti mereka takut. Nah, kalau labeling seperti ini jadi serem itu. Oke, nanti kita akan minta tanggapannya usai jeda. Kita lanjutkan diskusi ini saat lagi di Dua Sisi. Saya langsung ke Ustadz Hilmi, mungkin boleh ikut memberikan pandangannya di bagian mana sih menurut Ustadz Hilmi kalau sempat menyaksikan tayangan dakwahnya Ustadz Riza Basalamah yang mungkin berpotensi memecah belah, membuat resah masyarakat gitu. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid setahu saya adalah Ustadz ya walaupun berpahaman berbeda dengan kami, tapi mereka menyampaikan dengan cara yang lembut, tidak ada yang menyerang. Bahkan mengkritik pemerintah pun tidak pernah sama sekali. Ya karena itu bagian dari paham mereka. Ya, tapi ada yang sejawat dengan mereka begitu ya, yang melakukan hal-hal yang dituduhkan tadi, akhirnya publik mengeneralisir. Sejawat dalam artinya sama-sama pahamnya ya, sama-sama salafi ya, akhirnya publik wah semua ustaz salafi itu seperti ini. Apalagi beliau kan yang paling terkenal, public figurnya, ya, yang paling gampang diciri khas. Dan sekarang kita nih kadang-kadang juga labelingnya agak berlebihan, Mbak, dengan jenggot yang lebat, ya, dengan celana yang cingkrang, langsung takut di labeling ini itu. Padahal kadang-kadang publik kita pun nggak bisa membedakan mana Salafi, mana Wahabi, mana HTI, ya semua dipukul rata. Apalagi sekarang ketika ada orang berbeda paham itu orang gampang sekali melabeli ini loh radikal, intoleran segala macam. Padahal cuma berbeda paham aja. Yang harus kita lakukan sekarang adalah jangan mengeneralisir jika ada tokoh-tokoh yang memang kurang pas menyampaikan sesuatu. Begitu, Pak. Caranya gimana nih Pak Kiai Damas sebelum ke Pak Marsudi Suhud? Untuk yang kayak gini janganlah terjadi, agar publik juga jangan gampang melabel, janganlah mengeneralisir begitu loh. Ya caranya tentu harus dibuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog, itu yang pertama. Yang kedua, mengajak masyarakat itu untuk lebih semangat belajar lah tentang
Ya dalam hal ini tentang pandangan keagamaan. Saya setuju bahwa tadi sudah saya kasihkan penjelasan tentang kategori 3 Salafi itu. Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah memang ada di Salafi Hijazi. Ini yang memang cuma soal ibadah dan akidah. Politik tidak. Bahkan mereka mengharamkan demo umpamanya. Nyinyir terhadap pemerintah haram bagi mereka itu. Beda dengan Salafi Haroki dan juga Salafi Jihadi. Nah, hanya memang sekali lagi kita ini perlu berdiskusi, berdialog tentang materi-materi yang sering mereka sampaikan. Kita harus tahu kultur. Jangan kemudian menyampaikan materi itu menggunakan semangatnya itu seolah-olah yang lain salah gitu loh. Pakai kacamata kuda. Seharusnya seperti kata beliau bilang tadi, kalau ada masalah itu ada 2 pendapat, ada beberapa pendapat. Dan di dalam Islam itu kalau ada satu pertanyaan itu pasti melahirkan perbedaan pendapat. Kecuali sesuatu yang dalam istilah usul fikihnya itu masuk kategori al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang dalam agama hukumnya sudah diketahui secara pasti. Itu pasti tidak akan ada perbedaan pendapat. Contohnya apa? Sholat wajib, puasa Ramadan wajib, kemudian haji wajib bagi yang mampu, zakat wajib. Nah soal budaya ini kan penting kita itu menghormati. Bahkan dalam praktek rukun Islam, zakat itu aja pakai budaya loh. Ada beras di situ kan. Kita bayar zakat pakai beras. Nah, terakhir singkat Pak Marsudi Suud, Pak Kiai gimana nih agar ini menjadi solusi yang permanen lah, jangan sampai ada lagi penghadangan pembubaran seperti ini. Singkat saja. Semua, siapa saja, organisasi apa saja, itu jika masih berpikir hayatuna masyghulatun bi khilafati ghairi daruriyah li'anna uqulana mamlu'ah bi afkari ghairi daruriyah. Jika masih berpikir seperti ini bahwa kehidupan kita ini, our life, busy with unnecessary disagreement. Unnecessary disagreement. Kalau kehidupan kita sudah dipenuhi ini dengan sesuatu yang menolak, tidak setuju terus. Yang ini ngelihat kata orangnya saja sudah nggak setuju. Yang ini ngelihat penampilannya sudah nggak setuju. Yang ini ngelihat omongannya nggak setuju. Belum ngomong sudah nggak setuju. Lebih membuka ruang untuk diskusi kayak begitu ya Pak Kiai ya. Jika masih demikian nggak akan ketemu ini. Baik. Ya. Untuk itu maka pikiran kita jangan dipenuhi dengan unnecessary disagreement. Ini intinya. Terima kasih Pak Kiai Marsudi Suud, Pak Kiai Damas, terima kasih Ustaz Rilmi, terima kasih Bang Nar, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah habis. Saya harus mengakhiri diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada publik agar kita bisa lebih terbuka pikirannya dan menggunakan cara yang baik untuk hasil yang baik pula. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.